Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Untuk pada Ramadan Bundila, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arden Muhammad Andi Gifari dengan NIP 501723183 dari kelas ADD kelas A. Di sini saya bakal melaksanakan dan mempresentasikan tugas keempat, yaitu mengenai eh, konvolusi dari eh, konvolusi dari gelombang seismik. Konvolusi sendiri merupakan proses yang terjadi dari penjumlahan wavelet dengan koefisien refleksi. Dan ini saya sudah melaksanakan perhitungan konvolusi sendiri sebagai berikut. Oke, sebentar. Oke, jadi ini untuk yang pertama ada bagian import NumPy SNP dan ini library-nya. Kemudian selanjutnya ada parameternya. Parameternya ini menggunakan interval 0,01 eh, detik atau 0,1 milisecond atau 1 milisecond. 0,001 ini setara dengan 1 milisecond. Terus ini dari negatif 0,1 sampai 0,1 sampai 0,1 positif ditambah dt alias interval itu sendiri. Terus ini jumlah intervalnya 0,001 atau 1 milisecond. eh Kemudian N sama dengan 200. Ini didapat dari negatif 0,1 sampai positif 0,1 terus sama dengan 200. Kemudian direflectivity ini dihitung dari NPR range N dikali dt atau 200 dikali 0,1 itu 20. Sorry, itu 0,2. Kemudian ini sintetik reflective seriesnya NP0N. Kemudian ini reflector position. Ini buat coefficient refleksinya, buat posisinya, dan ini nilai atau besarnya, yaitu reflection coefficient besarnya 0,6, 0,4, 0,8, 0,5. Kemudian ini kita menggunakan fungsi if. Nah, ini benar. Hmm, Oke, izin melanjutkan. Jadi for position coef in Z, reflector position sama reflection coefficient. Ini pos -1, jadi nanti bakal mengurang. Misal dari posisi 30 itu bakal ngurang di 29, 28, terus begitu terus sampai keisi semua positionnya dan melibatkan seluruh koefisien. Kemudian Ricker Wavelet function ini Ricker Wavelet diturunkan dalam rumus atau persamaan W sama dengan yang ini. Nah, yang ini 1 - 2 V kuadrat F kuadrat M kali T kuadrat dikali E pangkat min Pi kuadrat F
kuadrat MT kuadrat. Itu buat identitas, bukan identitas, apa, persamaan yang digunakan dalam wave tracker. Hmm. Kemudian ini convolution function. Ini didefinisikan dengan convolve same reflectivity. Terus full konvolusi itu melibatkan eh, convolve dari reflectivity dan wavelet mode full. Terus startnya itu dimulai dari wavelet dikurangin satu, kemudian dibagi dua. Terus akhirnya itu dimulai dari start ditambah reflectivity. Terus menghasilkan atau return sama dengan flow conv. Jadi pada akhirnya akan mengembalikan ini untuk mendapatkan nilai konvolusi. Kemudian frekuensi yang digunakan Richter wavelet itu 15, 30, 60. Ini yang saya gunakan buat analisa nanti. Ada tiga jenis. Terus ini fixed ace, ini buat kanvas. Terus, oh iya, lupa di, lupa di, ya, oke, sorry. Kan dari post for post kan. Dari for post kita dari lanjut ke Richter wavelet, terus ke convolution function. Oke, itu variation of frekuensinya sampai kanvas. Oke, selanjutnya adalah eh, ini buat for if for else, eh generator wavelet sama dengan trigger wavelet dengan frekuensi intervalnya adalah T wavelet. Ini kita lanjut sampai eh kayak jadi buat eh for if in enumerate frequencies ini mungkin apa membuat trigger wavelet dengan eh interval bukan interval total F dan intervalnya T wavelet. Ini untuk recurve waveletnya. Untuk konvolusinya ini dari seismic, mendefinisikan sebagai seismic trace sama dengan convolve same reflectivity dengan reflectivity sebagai total yang dipakai dan wavelet sebagai intervalnya. Terus ini kolom satu pada grafik yaitu uh, recurve wavelet. Terus kolom dua jadi satu dua tiga, satu dua tiga. Pokoknya ada recurve wavelet itu ada tiga, di mana diwakilkan per barisnya itu ada 15, terus 30, terus 60. Terus begitu juga reflectivity series, ini sama semua, nggak ada yang beda. Karena yang variasi yang digunakan yang berbeda ya recurve waveletnya. Mungkin nggak gue yang oleh kata-kata, tapi kalau di generate atau di run Python file, itu hasilnya akan seperti ini. Nah ini, jadi uh, recurve wavelet 15 Hz itu mempunyai amplitudo sampai satu di 0,0. Kemudian pada akhirnya di sintetik seismic trace-nya ini akan tinggi di 0,1 atau akan mengalami pergeseran maju. Terus kenapa bisa maju? Karena ini mengikuti pola sintetik reflectivity atau mengikuti koefisien refleksinya. Misal nih amplitudenya gede di 0,0 tapi di koefisien refleksinya positif di 0,13, maka dia akan naik di sekitar situ juga mengikuti koefisien refleksi. Terus di recurve wavelet 30 Hz, eh, amplitudo naik di di 30 Hz itu amplitudo naik di satu, dan ini baru naik di 0,13. Begitupun di sintetik seismic trace-nya. Dan terlihat juga di seismic trace 15 Hz ini
kelihatan kayak berjarak gitu, terus 30 Hz makin nempel dan 60 Hz itu makin kayak padat banget gitu. Jadi kesimpulannya adalah nilai amplitudo dari recurve wavelet itu tuh bisa berpengaruh ke seismic trace, tapi sangat dipengaruhi juga oleh koefisien refleksinya. Eh, Begitupun koefisien refleksi juga mempengaruhi recurve wavelet. Semisal di 0, misal di 0, berapa ini 0,3 itu dia positif ke kanan, naik positif kanan, tapi di sini belum positif kanan, maka di synthetic seismic trace di synthetic seismic trace-nya bakal naik ke kanan dulu. Kemudian dia bakal ikutin pola selanjutnya yaitu ke kiri ke bawah di 0,7. Dan itu berlangsung di semua frekuensi. Jadi bentuk seismic trace-nya ini dipengaruhi oleh koefisien refleksi, sedangkan besar gede nilai Richter wavelet atau frekuensinya itu mempengaruhi eh, konsentrasi atau kualitas, bukan kualitas juga apa namanya, resolusi dari synthetic seismic trace, di mana ketika ininya gede maka ini akan semakin rapat dan semakin mungkin bisa bilang mendetail. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila saya memiliki kesalahan analisa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.